Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, Islam, dan ihsan, serta yang sering kita lupakan adalah nikmat dalam ibadah. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model inquiry. Model inquiry didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Dalam arti luas, ingin melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, ingin menggunakan simbol-simbol dan mencari jawaban atas pertanyaan sendiri. Menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lain, membandingkan apa yang ditemukan dengan yang ditemukan orang lain. Hamalik mengemukakan bahwa pembelajaran berdasarkan inquiry adalah suatu strategi yang berpusat pada siswa, di mana kelompok-kelompok siswa dibawa ke dalam suatu persoalan atau mencari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di dalam suatu prosedur dan struktur kelompok yang digariskan secara jelas. Dapat disimpulkan bahwa inquiry merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi, dalam model inquiry ini, siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Adapun strategi pembelajaran inquiry ini menekankan kepada proses mencari dan menemukan. Materi pelajaran tidak diberikan secara langsung. Strategi pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Strategi pembelajaran ini sering juga dinamakan strategi heuristik yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu heuriskeion, yang berarti saya menemukan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam strategi inquiry ini menekankan peran siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk belajar. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu tentang ciri-ciri dan prinsip-prinsip. Ciri-ciri dari strategi pengembangan ini yang dapat dipahami diantaranya ada 3 macam. 1. Strategi inquiry yang menekankan kepada aktivitas siswa, atau dalam artian strategi siswa tidak hanya menekankan siswa sebagai subjek belajar saja, atau hanya berperan sebagai penerima, pendengar pelajaran dari seorang guru secara verbal, tapi mereka harus berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran tersebut. Yang kedua, seluruh aktivitas siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga dapat menumbuhkan sikap percaya diri atau self belief bagi siswa tersebut. Akan tetapi, strategi pembelajaran menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar bagi siswa tersebut. Contoh misalkan, aktivitas belajar biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antar guru dan siswa. Kalau misalkan untuk zaman sekarang itu bisa dilakukan dengan melakukan K13 atau mencari materi tersendiri siswa. Yang ketiga itu ada tujuan dari penggunaan strategi ini.
atau mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara logis, sistematis, dan kritis. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran siswa tidak hanya dituntut untuk menguasai materi saja atau pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya itu dengan baik dan benar. Terus di sini saya membahas tentang prinsip-prinsip itu dibagi menjadi 5. 1. Ada yang disebut berorientasi pada pengembangan intelektual. Kedua, prinsip pada interaksi. Ketiga, ada prinsip bertanya. Keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Kelima itu ada prinsip keterbukaan. Yang pertama itu berorientasi pada pengembangan intelektual, atau tujuannya itu untuk pengembangan kemampuan berpikir secara, atau misalkan pengembangan kemampuan berpikir. Strategi ini bukan mengacu pada hasil saja, tetapi pada proses juga. Jadi bukan hanya langsung hasil saja, tapi harus melihat bagaimana proses anak tersebut bisa mendapatkan nilai 100, apakah beliau dengan sungguh-sungguh belajarnya, kesehariannya, seperti itu disebut dengan prosesnya. Yang kedua itu prinsip interaksi. Prinsip interaksi baik antar siswa atau siswa dengan guru. Tujuan guru bukan sebagai sumber. Yang pertama diingatkan lagi dari ciri-ciri, tujuan guru bukan sebagai sumber tetapi sebagai pengatur lingkungan itu sendiri gitu. Yang ketiga itu prinsip bertanya. Maksudnya prinsip bertanya, guru sebagai penanya, sebab siswa menjawab pertanyaan dari seorang guru merupakan sebagai proses pola berpikir siswa. Kalau misalkan siswa tidak ditanya, apakah siswa itu bisa berpikir atau hanya mendengarkan saja? Seperti itu prinsip bertanya. Yang keempat, ada prinsip belajar untuk berpikir, yakni pengembangan potensi seluruh otak atau pembelajaran ini biasanya memanfaatkan penggunaan otak secara maksimal. Jadi bukan hanya kalau misalkan sekarang itu kebanyakan anak sekarang itu bertanya itu melalui gadget secara umum. Kalau zaman dulu kan bertanya menggunakan bertanya kepada ibunya misalkan membaca-baca. Jadi pola pikir otaknya juga itu berputar karena proses berpikirnya tersebut. Yang kelima itu prinsip keterbukaan. Itu bermakna adalah pembelajaran yang menyediakan berbagai kemungkinan sebagai hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Jadi walaupun tugasnya itu misalkan online sekarang, tapi kalau misalkan dia itu benar melakukan penugasannya itu pasti ada misalkan filenya disetorkan kepada guru. Langkah menggunakan model pembelajaran inquiry. Ada beberapa langkah yang akan saya jelaskan. Pertama ada langkah orientasi, kedua langkah merumuskan masalah, ketiga langkah merumuskan hipotesis, dan keempat langkah pengumpulan data. Yang pertama, langkah orientasi adalah langkah untuk membina suasana pembelajaran yang responsif. Contohnya, guru mengajak siswa memecahkan masalah. Nah, jadi kita bisa tahu bagaimana kemampuan siswa tersebut cara memecahkan masalahnya. Yang kedua adalah langkah merumuskan masalah. Apa itu langkah merumuskan masalah? Yaitu langkah yang merupakan bagaimana cara siswa memecahkan jawaban teka-teki yang mengandung persoalan, yang menantang siswa bagaimana mencari jawaban teka-teki tersebut. Hal ini sangat penting karena bagi pembelajaran inquiry itu bisa menguji bagaimana proses pengembangan melalui berpikir, pola berpikir mereka. Nah, yang ketiga langkah merumuskan hipotesis, yaitu jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji karena harus diuji kebenarannya sebagai landasan pemikiran yang kokoh. Dan yang keempat adalah langkah pengumpulan data, yaitu langkah menguji hipotesis yang diajukan tadi ya, yang dari langkah merumuskan hipotesis itu langsung diajukan ke langkah pengumpulan data. Beberapa keunggulan
dan kelemahan dari pembelajaran inquiry. Keunggulan dari pembelajaran inquiry ini ialah strategi ini merupakan pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, dan psikomotor secara keseimbangan, sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih berat. Kemudian, strategi ini dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan guru belajarnya mereka. Kemudian, strategi ini merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Kemudian, keuntungan lain adalah strategi pembelajaran ini dapat melayani kebutuhan siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Artinya, siswa yang memiliki kemampuan belajar bagus, dia tidak akan terhambat oleh siswa yang lemah dalam belajar. Kemudian ada juga kelemahan dari pembelajaran inquiry ini ialah jika strategi ini digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan setiap siswa tidak mempunyai IQ yang sama. Ada yang ada yang langsung nangkep pembelajaran yang diberikan oleh guru, ada yang tidak. Kemudian strategi ini sulit dalam merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Jadi setiap siswa itu memiliki perbedaan dalam belajarnya. Kalau misalkan kita sebagai guru memaksa murid harus belajar seperti ini, sedangkan setiap siswa itu tidak sama, mempunyai IQ tidak sama, terus cara belajar mereka juga tidak sama gitu maksudnya. Kemudian kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian, selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi, maka pembelajaran strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Begitu maksudnya. Jadi, setiap guru akan sangat kesulitan kalau misalkan menerapkan pembelajaran ini, sedangkan setiap siswa mempunyai IQ yang berbeda, pembelajaran yang berbeda gitu. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari model pembelajaran inquiry. Berdasarkan definisi-definisi para pakar pendidikan, dapat disimpulkan bahwa inquiry merupakan suatu proses yang ditempuh siswa untuk memecahkan masalah, merencanakan eksperimen, melakukan eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Jadi, dalam model inquiry ini, siswa terlibat secara mental maupun fisik untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan guru. Dengan demikian, siswa akan terbiasa bersikap seperti para ilmuwan sains, yaitu teliti, tekun, objektif, kreatif, dan menghormati pendapat orang lain. Strategi pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa dipahami. Di antaranya, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Langkah-langkah yang ditempuh dalam pembelajaran dengan menggunakan model inquiry adalah orientasi, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Sekurang dan selebihnya saya ucapkan terima kasih.
Alhamdulillah, materi sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman tidak merasa puas. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.